Baik, perkenalkan nama saya Agure Trianggo Jenata dengan NPM 230651749. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kimia analitik, yaitu pada bidang pada pembahasan ICP atau inductively coupled plasma. Oke. Nah, untuk pertanyaan pertama adalah apa prinsip dasar dari ICP dan bagaimana teknik ini digunakan untuk analisis multi elemen dalam sampel. ICP sendiri bekerja dengan prinsip bahwa sampel atau biasanya dalam larutan diatomisasi dan diionisasi oleh plasma yang dihasilkan dari gas argon yang dipanaskan oleh medan elektromagnetik dengan frekuensi tinggi. Nah, plasma ini memiliki suhu sangat tinggi sekitar 10.000 K yang menyebabkan atom-atom dalam sampel tereksitasi saat kembali ke keadaan dasar atau atom tersebut memancarkan cahaya dengan panjang gelombang spesifik atau ICP OES atau menghasilkan ion yang dapat diukur masanya ICP MS. Karena setiap elemen memancarkan cahaya atau menghasilkan ion yang khas, teknik ini dapat digunakan untuk analisis multi elemen secara simultan dengan sensitivitas yang tinggi. Nah, pertanyaan kedua, jelaskan perbedaan antara ICP OES, Optical Emission Spectroscopy, dan ICP MS, spektrometri, serta berikan contoh aplikasi di mana masing-masing teknik ini lebih sering digunakan. Untuk perbedaannya sendiri, ICP-OES itu adalah mengukur intensitas cahaya yang dipancarkan oleh atom atau ion yang tereksitasi di dalam plasma. Setiap elemen memiliki panjang gelombang emisi spesifik yang memungkinkan identifikasi dan kuantifikasi elemen. Nah, sementara untuk ICP-MS sendiri adalah untuk mengukur massa ion yang dihasilkan oleh plasma dengan menggunakan teknik spektrometer massa. Nah, teknik ini itu memungkinkan deteksi elemen dengan sensitivitas yang sangat tinggi, bahkan pada konsentrasi yang sangat rendah, yaitu antara ppb hingga ppt. Nah, untuk kelebihannya, untuk ICP sendiri adalah lebih cepat dan lebih ekonomis untuk analisis elemen dengan konsentrasi sedang hingga tinggi. Sementara untuk kekurangannya, itu sensitivitas lebih rendah dibandingkan ICP-MS, terutama untuk elemen jejak. Nah, untuk ICP-MS sendiri, kelebihannya itu adalah sangat sensitif. Dapat mengukur elemen jejak dengan sangat rendah termasuk isotop. Untuk kekurangannya sendiri adalah lebih mahal, lebih kompleks, dan lebih rentan terhadap interferensi matriks. Nah, untuk contoh aplikasinya sendiri adalah ICP-OES lebih cocok untuk analisis dalam industri seperti pertambangan, metalurgi, dan lingkungan, di mana elemen-elemen dalam konsentrasi tinggi sampai menengah perlu dianalisis. Untuk ICP-MS sendiri itu adalah lebih cocok untuk analisis jejak elemen pada konsentrasi yang sangat rendah, seperti dalam studi lingkungan, keamanan makanan, penelitian kesehatan, di mana akurasi dan sensitivitas sangat penting. Nah, pertanyaan nomor 3. Mengapa pemilihan gas plasma, biasanya argon, penting dalam ICP, dan bagaimana gas ini berkontribusi terhadap ionisasi unsur dalam sampel? Nah, argon sendiri itu dipilih sebagai gas plasma dalam ICP karena beberapa alasan. Yang pertama, stabilitas. Nah, argon adalah gas inert sehingga tidak bereaksi dengan sampel atau komponen lain dari sistem yang dapat menyebabkan interferensi. Yang kedua, ionisasi tinggi. Argon itu memiliki potensi ionisasi yang rendah sehingga dapat mudah untuk diubah menjadi plasma dengan medan elektromagnetik, menciptakan lingkungan yang sangat energetik dan untuk atomisasi dan ionisasi elemen. Suhu tinggi, plasma argon dapat mencapai suhu sekitar 10.000 K, cukup tinggi untuk memutus ikatan kimia dan mengionisasi hampir semua elemen. Yang keempat, apa peran nebulizer dan spray chamber dalam sistem ICP dan bagaimana komponen ini memengaruhi efisiensi pengenalan sampel. Yang pertama, nebulizer itu bertugas untuk mengubah larutan sampel menjadi aerosol halus. Partikel-partikel aerosol ini kemudian dibawa oleh aliran gas argon menuju plasma sendiri. Nah, untuk spray chamber itu adalah berfungsi sebagai pemisah partikel aerosol besar dari partikel aerosol halus.
Nah, hanya aerosol halus yang dapat masuk ke plasma, sedangkan aerosol kasar akan dikumpulkan dan dibuang. Nah, untuk nebulizer dan spray chamber ini sangat penting untuk memastikan bahwa aerosol yang dihasilkan memiliki ukuran partikel yang konsisten dan kecil. Ini meningkatkan efisiensi pengenalan sampel, menghasilkan penguapan dan atomisasi yang lebih baik, serta mengurangi interferensi atau variabilitas dalam dalam hasil pengukuran. Nah, dan masuk pertanyaan kelima, identifikasi sumber kesalahan umum dalam analisis menggunakan ICP dan jelaskan bagaimana kesalahan ini dapat diminimalkan dan dihindari. Nah, untuk kesalahan-kesalahannya itu ada interferensi spektral, itu di mana terjadi ketika senyawa Oke, balik. Untuk pertanyaan nomor 5, jawabannya adalah interferensi spektral yang pertama terjadi ketika sinyal dari elemen lain atau emisi dari plasma mengganggu pengukuran elemen target. Nah, untuk solusinya adalah memilih panjang gelombang yang bebas interferensi menggunakan detektor resolusi tinggi, yaitu pada ICP OES, atau menerapkan teknik koreksi interferensi pada ICP MS. Nah, yang kedua ada efek matriks, itu adalah komposisi kimia sampel dapat mengaruhi efisiensi atau atomisasi dan ionisasi menggunakan sensitivitas hasil. Nah, untuk solusinya adalah menggunakan standar internal atau pencampuran sampel dengan bahan referensi yang dikenal. Yang ketiga, ada penguapan gas sampel yang buruk. Di mana jika aerosol yang masuk ke plasma terlalu besar, penguapan dan atomisasi menjadi tidak efisien tentunya. Untuk solusinya adalah menggunakan spray chamber yang efisien atau aliran gas argon yang tepat. Pertanyaan keenam, deskripsikan suatu aplikasi praktis di mana ICP digunakan secara halus dalam industri atau penelitian, dan jelaskan mengapa teknik ini itu dipilih dibandingkan metode analisis lainnya. Ya. Untuk salah satu aplikasi yang umum pada analisis logam adalah analisis logam berat dalam air untuk keperluan lingkungan. ICP-MS digunakan secara luas dalam pengukuran kontaminan logam berat seperti arsenik, timbal, merkuri, dan kandium dalam air, minum, dan limbah. Karena sensitivitasnya yang sangat tinggi terhadap elemen-elemen ini pada konsentrasi jejak. Nah, teknik ini dipilih itu dibandingkan dengan metode analisis lainnya karena dapat mengukur beberapa elemen sekaligus dengan sensitivitas yang sangat tinggi hingga PPT, dan dapat menganalisis sampel dengan cepat serta akurat. Ini sangat penting dalam industri lingkungan, di mana regulasi tentang batas kadar logam berat dalam air sangat ketat. Baik, demikian dari saya. Terima kasih.